Assalamualaikum, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mariana Ayu Damayanti Riang Hepat dengan NIM 202101061024. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal Medpen saya yang berjudul Perbandingan Market Performance dan Kinerja Keuangan pada perusahaan telekomunikasi dan perusahaan kesehatan di Bursa Efek Indonesia sebelum dan selama pandemik. Langsung saja, satu pendahuluan ada latar belakang di sini. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa virus COVID-19 ini tercatat masuk ke Indonesia di tanggal 2 Maret 2020. Dengan adanya virus ini, segala sektor kehidupan masyarakat Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Perusahaan-perusahaan besar pun ikut terdampak akibat adanya virus ini. Beberapa kasus diantaranya ada perusahaan Air Asia, di mana dia melakukan pemangkasan gaji sekitar 15% sampai dengan 75%. Yang kedua ada perusahaan Sorabel, yakni perusahaan startup fashion. Dia melakukan pemutusan hubungan kerja dengan seluruh karyawannya tepatnya di tanggal 30 Juni karena tidak mampu lagi mendanai kegiatan operasional perusahaannya. Dan yang terakhir ada perusahaan Stoko, yakni perusahaan yang bergerak dalam bidang sembako, juga demikian dia melakukan pemutusan hubungan kerja dengan kurang lebih 250 orang pegawainya. Namun di sini bukan berarti bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia tidak ada yang tetap jaya selama masa pandemik. Di antaranya di sini ada perusahaan telekomunikasi dan perusahaan kesehatan, di mana kedua perusahaan ini seperti kalau yang terlihat di layar dari data yang ada bahwa mereka tetap jaya, tetap ada pada posisi yang bisa dikatakan beruntung. Karena dari data terlihat bahwa yang pertama ini ada perusahaan telekomunikasi, dia mengalami kenaikan traffic data. Ada perusahaan Indosat sebesar 27% dan ada perusahaan Telekom sekitar 22,8%. Dan dari data yang ada juga menyatakan bahwa perusahaan telekomunikasi ini mengalami kenaikan laba yang cukup tinggi. Di antaranya ada perusahaan Excel Axiata dari 371598 menjadi 1287. Dan ada perusahaan Telekom Indonesia serta paling gemilang ada perusahaan Indosat di mana sebelumnya dia mengalami kerugian dan dia bisa mencapai laba yang terlihat dari angka ini cukup sangat drastis ya. Dan yang ada perusahaan telekomunikasi juga yang sebelumnya mengalami kerugian dengan angka yang sangat-sangat tinggi, namun di saat pandemik tetap pada posisi rugi tapi nilai kerugiannya menurun. Artinya bahwa pandemik ini tetap membawa keberuntungan bagi perusahaan telekomunikasi karena seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan akan layanan internet meningkat karena adanya pembatas sosial ya. Jadi masyarakat diharapkan untuk tetap di rumah sehingga kebutuhan akan layanan baik untuk bekerja, komunikasi, sekolah dan lainnya pasti akan meningkat sehingga telekomunikasi ini tetap mendapatkan cuan selama pandemik. Tidak jauh berbeda juga perusahaan kesehatan yang menjadi kebutuhan masyarakat akan obat-obatan, tenaga medis, peralatan medis yang membuat perusahaan kesehatan ini juga tetap jaya dan berada pada posisi yang beruntung selama pandemik. Dan di Indonesia sendiri untuk perusahaan-perusahaan kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia semuanya tercatat mengalami keuntungan yang cukup tinggi dibandingkan sebelum pandemik. Yakni di sini ada perusahaan Medikaloka dari 645638 menjadi 1299774, ada Mitra Keluarga, Prodia dan sebagainya juga mengalami kenaikan laba yang cukup tinggi. Karena dasar inilah posisi telekomunikasi dan posisi perusahaan kesehatan yang bisa dikatakan paling beruntung, paling cuan selama pandemik. Jadi peneliti tertarik untuk mengukur bagaimana sih perbandingan kinerja keuangan dari kedua perusahaan ini, termasuk juga market performance dari kedua perusahaan ini, baik sebelum maupun selama pandemik, untuk melihat apakah mungkin ada yang lebih unggul atau mungkin memiliki kedudukan yang sama. Dengan menggunakan beberapa variabel di mana market performance akan diproksikan dengan Sharpe measure dan kinerja keuangan nanti akan digambarkan dengan rasio keuangan. Di mana selain mengukur perbandingan, di sini peneliti juga akan mengukur pengaruh dari kinerja keuangan dan dari kinerja keuangan terhadap market performance. Selanjutnya di sini dijelaskan untuk rumusan masalah ada 5. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan market performance perusahaan telekomunikasi dan perusahaan kesehatan sebelum dan selama pandemik? Kedua, manakah yang lebih unggul market performance antara telekomunikasi ataupun kesehatan sebelum dan selama pandemik?
Ketiga, apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan kedua perusahaan dimaksud sebelum dan selama pandemik. Keempat, apakah terdapat pengaruh simultan kinerja keuangan terhadap market performance pada dua perusahaan dimaksud. Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh secara parsial kinerja keuangan terhadap market performance pada dua perusahaan dimaksud pada kedua perusahaan dimaksudnya. Selanjutnya, di sini ada bab 2, tinjauan pustaka. Ini didahului dengan penjelasan dari penelitian terdahulu. Ini ada beberapa penelitian terdahulu yang peneliti masukkan ke dalam PPT ini. Ada Pranata 2016, dia mengukur pengaruh dari kinerja keuangan dan penilaian pasar terhadap return saham dengan tingkat bunga sebagai variabel moderasi. Di mana untuk penelitian Pranata dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki persamaan, yakni dia mengukur pengaruh dari kinerja keuangan terhadap return saham. Sedangkan untuk perbedaannya di sini peneliti tidak hanya mengukur pengaruh tetapi juga mengukur perbandingan antara dua perusahaan baik untuk kinerja keuangan maupun market performance-nya. Yang kedua ada penelitian dari Andansari dan Andini, dia mengukur pengaruh juga kinerja keuangan berupa rasio keuangan terhadap return saham. Yang perbedaan dan persamaannya mungkin hampir sama dengan penelitian dari Pranata ya, di mana persamaannya itu sama-sama mengukur pengaruh, namun ada perbedaannya baik dari segi objek, rentan waktu, dan dari judul penelitian pun berbeda, di mana peneliti akan menambahkan perbandingan. Selanjutnya di sini ada penelitian dari Bella dan Permadi, dia mengukur perbandingan, dan Gunawan juga di sini dia mengukur perbandingan kinerja keuangan sebelum dan selama COVID-19. Artinya untuk penelitian Gunawan ini sebenarnya hampir sama, namun peneliti menambahkan market performance dalam variabel peneliti dan menggunakan perusahaan yang berbeda. Artinya ada perusahaan telekomunikasi dan perusahaan kesehatan. Selanjutnya di sini ada landasan teori. Beberapa teori yang peneliti gunakan ada pasar modal, di mana nanti di dalamnya akan digambarkan mengenai secara umum pasar modal tentang jual beli surat berharga seperti saham dan obligasi. Yang kedua ada hubungan return dan risiko saham, artinya investor ketika mau menginvestasikan dananya dia harus memperhitungkan berapa besar sih return yang akan dia peroleh dan risiko yang ada di dalamnya. Yang ketiga ada estimasi terhadap return, yang keempat ada risk adjusted performance, dan yang terakhir adalah kinerja keuangan. Selanjutnya di sini ada kerangka penelitian, di mana seperti yang terlihat di layar bahwa akan diukur perbandingan antara market performance yang digambarkan dengan Sharpe measure dan kinerja keuangan juga akan dibandingkan. Setelah itu nanti akan diukur pengaruh dari masing-masing proksi kinerja keuangan ini terhadap market performance dari dua perusahaan sebelum dan selama pandemi. Dari kerangka penelitian di atas, di sini terbentuk 13 hipotesis. Yang pertama, hipotesis 1, Sharpe measure perusahaan telekomunikasi berbeda dibandingkan dengan Sharpe measure perusahaan kesehatan sebelum dan selama pandemik. H2, Sharpe measure perusahaan telekomunikasi lebih unggul dibandingkan dengan Sharpe measure perusahaan kesehatan sebelum dan selama pandemik. H3, terdapat perbedaan dari variabel-variabel kinerja keuangan antara perusahaan telekomunikasi dan perusahaan kesehatan sebelum dan selama pandemik. H4, quick ratio ROA DER per PBV DPR long term dan inventory turnover secara simultan berpengaruh terhadap Sharpe measure perusahaan telekomunikasi. H5 hampir sama dengan H4, namun ini pada perusahaan kesehatan, dan H6 sampai H13 ini mengukur pengaruh secara parsial dari kinerja keuangan terhadap market performance di masing-masing perusahaan. Kedua perusahaan dimaksud yakni telekomunikasi dan perusahaan kesehatan. Selanjutnya ini ada tentang metode penelitian. Rancangan penelitian ini di mana penelitian ini merupakan menggunakan pendekatan kuantitatif dan masuk dalam kategori explanatory research, serta jika dilihat dari dimensi waktu masuk ke dalam teknik kulit data karena menggunakan observasi yang melibatkan data cross section dan data time series. Untuk ruang lingkupnya yakni untuk perusahaan kesehatan dan telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia sebelum pandemik 2018-2019 dan selama pandemik 2020-2021, di mana untuk kinerja keuangan akan digambarkan dengan rasio keuangan quick ratio, ROA, DEP, long term market based ratio, investment inventory, sedangkan market performance akan digambarkan sebagai Sharpe measure akan digambarkan dengan Sharpe measure sebagai variabel dependennya. Ini adalah definisi operasional dan pengukuran variabel return saham yang nantinya akan digambarkan dengan aktual saham
dan Geometric Average Return, serta Geometric Average Risk-Free. Selanjutnya, di sini ada kinerja keuangan yang akan digambarkan dengan beberapa rasio keuangan, yakni quick ratio, ROA, DER, price earning, dividend paid, price to book value, capital, dan perputaran persediaan. Sedangkan berikutnya ada market performance yang nantinya digambarkan dengan Sharpe measure. Untuk populasi dan sampel, populasi seperti yang terlihat di layar bahwa perusahaan telekomunikasi ada berjumlah 6 dan perusahaan kesehatan berjumlah 7. Namun semuanya tidak akan digunakan karena peneliti menggunakan kriteria seperti yang terlihat di layar bahwa ada 3 kriteria ya, yang mungkinnya nanti akan ditambahkan beberapa kriteria sepanjang penelitian akan dilakukan, mungkin akan ditambahkan kebutuhan-kebutuhan data lain yang mungkin harus dieliminasi populasi sehingga hasil penelitian ini lebih tepat, lebih optimal. Selanjutnya di sini ada teknik analisis data, ada uji statistik deskriptif, uji normalitas data, uji beda, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengukur pengaruh, uji F untuk simultan, uji T untuk parsial, dan uji koefisien determinasi. Mungkin itu saja yang penulis sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dikoreksi agar penelitian ini menjadi lebih sempurna. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.